perkenalkan nama saya Elizabeth Henggolan. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Evarina. Di sini saya akan melakukan mini research, yaitu uji percobaan pada telur dan asam asetat. Sebelum memulai percobaan, saya akan menjelaskan apa itu asam asetat dan kulit cangkang telur. Asam asetat atau CH3COOH merupakan asam dengan bentuk cairan jernih atau tidak berwarna, namun memiliki bau asam yang sangat menyengat dan memiliki rasa yang asam. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan asam cuka. Dan dalam dunia kesehatan, asam asetat adalah obat golongan antibiotik untuk mengatasi infeksi karena jamur dan bakteri. Umumnya digunakan untuk mengobati infeksi saluran telinga bagian luar atau otitis eksterna. Cangkang telur adalah lapisan terluar dari telur. Lapisan ini dapat bertekstur keras maupun lunak, tergantung jenis telurnya. Cangkang telur unggas umumnya terbuat dari kalsium karbonat yang dapat larut dalam asam dan melepaskan karbon dioksida. Tujuan saya melakukan percobaan ini untuk mengetahui apa pengaruh asam asetat terhadap kulit cangkang telur. Hipotesisnya, kemungkinan cangkang telur yang direndam di dalam asam cuka akan terkelupas. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu wadah, telur, dan cuka dapur. Cara pengerjaan. Kita masuk ke cara pengerjaannya. Di sini langsung kita tuangkan saja asam cukanya ke dalam wadah yang di dalamnya sudah terdapat telur. Usahakan telur harus benar-benar terendam sempurna dengan asam cuka. Di sini kita dapat melihat pada permukaan telur mulai terbentuk gelembung-gelembung udara. Jadi gelembung udara itu terbentuk karena adanya reaksi asam basa. Pada hal ini, asam cuka bertindak sebagai asam, dan kulit telur yang mengandung kalsium karbonat bertindak sebagai basa. Kalau berdasarkan konsep asam basa Bronsted-Lowry, asam merupakan zat yang bertindak sebagai pendonor proton, sedangkan basa merupakan zat yang bertindak sebagai penerima proton. Sehingga, dalam reaksi antara asam cuka dan kulit telur, asam cuka mendonorkan protonnya ke kulit telur dan mengakibatkan terbentuknya gelembung udara. Untuk proses ini dapat kita tunggu selama 24 jam. Setelah 24 jam. Ini dia hasil dari penampakan telur yang telah kita rendam dengan asam cuka selama 24 jam. Setelah telur dibersihkan, penampakan telur akan seperti ini. Telur terasa sangat kenyal dan sangat squishy. Kita akan melihat seperti apa penampakan yang ada di dalam telur ini. Penampakannya seperti ini ya teman-teman, seperti telur yang setengah matang. Dan jika dicicipi, telur ini terasa sangat asam. Pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Kenapa telur yang direndam di dalam asam cuka tadi kulitnya mengelupas? Hal ini terjadi karena kulit telur yang mengandung kalsium karbonat bereaksi dengan asam cuka membentuk garam kalsium karbonat yang larut, sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Kalsium karbonat CaCO3 bereaksi dengan asam membentuk kalsium asetat dan gas karbon dioksida. Gas ini akan keluar dari larutan dalam bentuk gelembung. Inilah yang menyebabkan permukaan telur dipenuhi gelembung saat direndam cuka. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman yang lainnya ya. Dadah!